Tuhan. Rancangan-Mu indah untuk setiap kami Tuhan. Kau sediakan rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Padamu ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancanganmu. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Nah, tanggal 10 November kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Para pahlawan disebut pahlawan karena mereka berjasa dan mereka punya tujuan dalam perjuangan mereka. Mereka berjuang sampai rela mengorbankan nyawa mereka untuk bangsa Indonesia. Tujuan itu sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah menjalankan tujuan tersebut. Nah, bagaimana supaya kita nggak hanya tahu tujuan hidup kita, tapi juga tahu bagaimana menjalankannya. Let's learn together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta Engkau mengajarkan kami untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan purpose yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga sungguh kami menghidupi setiap hari-hari kami sebagai pelajar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan waktu kami melihat ke belakang, kami tahu bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hidup dalam Kristus adalah hidup yang tidak biasa-biasa aja. Kalau biasanya kita bilang, B aja, gimana ngerjain ini, gimana ngerjain itu, B aja deh. Gimana teman-teman sering gak sebagai pelajar kalian dengar atau ngomong B aja? Hidup dalam Kristus adalah hidup dengan visi yang datangnya dari Tuhan, berarti enggak B aja. Banyak orang yang tanpa sadar hanya menjalani hidup B aja atau dengan survival mode. Ya udahlah yang penting gua survive deh. Tanpa sadar kita jalani hidup ya udah aja, yang penting nyaman, yang penting aman, yang penting enak buat saya. Nah kita gak bisa hidup dengan ya udah gimana nanti atau yang penting enak aja. Kita perlu hidup dengan visi yang benar. Bukan dengan survival mode, bukan cuma sekedar ya udahlah yang nyaman, yang aman aja. Tapi kita harus punya mode fighting, berjuang. Pernah gak kalau ada yang mau ujian, mau lomba, dibilang gini sama temennya, fighting. Pernah ya? Artinya emang setiap hidup kita ini kita harus memperjuangkannya. Gak ada yang namanya kita akan maju dengan sendirinya, gak ada yang namanya kita akan naik dengan sendirinya. Teman-teman, mungkin keadaan bisa aja membuat kita jadi kecewa. Kita ngerasa ragu dengan kenapa sih sekolah gue kok di sini, kenapa sih kok gue ambil jurusan ini. Ada yang ambil jurusan IPA tapi kuliahnya nggak ke arah IPA sama sekali. Atau sebaliknya jurusannya IPS tapi pengen masuk ke kedokteran. Teman-teman akhirnya kita kehilangan visi hidup dan kita menyerah. Kalau visi yang benar itu akan menginspirasi kita agar kita membuat rencana dan goal dalam bertindak. Visi yang benar juga akan menginspirasi kita buat bertindak, bukan hanya daydreaming.
Visi yang benar juga akan nolong kita dalam mengevaluasi hidup kita. Ngomong-ngomong evaluasi hidup, udah bulan November teman-teman. Mari kita cek selama 11 bulan ini, hampir 11 bulan, bagaimana dengan rencana-rencana yang kita buat di awal tahun kemarin. Apakah ada yang sudah kita jalankan, apakah ada yang belum kita jalankan. Visi juga akan memberikan kita motivasi dan juga fokus dalam kehidupan kita. Orang yang hidup tanpa visi, akhirnya dia menjadi hamba dari realita hidup. Dia akan ya udah menyerah aja. Dia akan ya sudahlah namanya juga begini, ya udahlah jalani aja. Teman-teman, ada seorang penulis, dia menulis definisi visi seperti ini. Vision is a mental picture of what could be, fueled by a passion that it should be. Visi adalah gambaran mental tentang apa yang bisa terjadi, didorong oleh hasrat untuk membawa gambaran mental itu menjadi kenyataan. Andy Stanley tahu banget bahwa mentalitas itu lebih penting dibanding keinginan. Sering gak sih kita pengen ini, pengen itu, kita pengen banyak keinginan deh. Tapi di tengah jalan kita gak kuat mental. Kita bilang aduh mental breakdown nih gue, aduh mental gue gak kuat nih. Teman-teman, dengan memiliki visi, hidup kita jadinya punya arah. Punya disiplin dan punya motivasi dalam menjalani hidup di tengah setiap tantangan dan juga kesulitan yang ada. Sama seperti kisah Yusuf. Waktu dia masih muda, dia ngalamin banyak hal yang bikin kalau zaman sekarang bilangnya mental breakdown. Yusuf ngalamin toxic family, toxic relationship. Wah segala toxic deh. Bahkan di tempat kerjanya pun dia ngalamin yang namanya atasan yang toxic. Tapi waktu dia punya Tuhan, dia tahu visi Tuhan untuk hidupnya, dia mampu menjalaninya dengan jalan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah karena itu mari kita belajar dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Kita lihat gimana sih bisa mendapatkan visi dan jalan di dalamnya. Kalau minggu kemarin kita belajar cara mendapatkan visi. Sekarang bukan cuma dapat visi tapi menjalankannya. Di Habakuk 2 ayat 1 sampai 2 kita sama-sama baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Agar kita bisa hidup dalam visi, bukan cuma tahu doang, kita perlu sadar 3 hal. Yang pertama, visi yang sejati bersumber dari Tuhan. Sumbernya itu penting teman-teman. Ada banyak orang merasa punya visi. Ya gue pengen begini, gue pengen jadi begitu. Tapi apakah itu visi yang emang benar dari Tuhan atau hanya perasaan kita mau-maunya kita aja? Kita seharusnya punya visi bukan yang enak, bukan yang sesuai dengan maunya kita, tapi visi yang benar dari Tuhan. Visi yang benar itulah yang bisa dikatakan sebagai the true vision, the true purpose of life. Genuine vision. Visi sejati untuk hidup itu tidak akan kita temukan dalam konten-konten YouTube, dalam konten-konten TikTok apalagi. Atau dalam seminar-seminar hidup sukses, seminar gimana untuk mengatasi kehidupan. Kita hanya akan menemukan visi yang benar dalam tuntunan suara Tuhan. Alkitab tidak menuliskan Habakuk nonton YouTube. Atau Habakuk pergi kuliah, Habakuk belajar buku kitab tertentu dan menemukan visi hidupnya. Enggak teman-teman, dikatakan bahwa Habakuk itu melihat sumber yang benar. Sumber yang lain baik itu konten, segala seminar, pendidikan tinggi, sekolah. Bisa ngasih kamu ilmu, bisa ngasih kamu gelar, S1, S2, S3, STLR semua bisa. Tapi suara Tuhanlah yang akan memberikan visi untuk hidup kamu. Sekitar 3 tahun yang lalu saya dan suami pengen bikin rumah. Teman-teman hari-hari ini ada yang udah pernah bikin rumah? Kayaknya belum ya. Kamu tinggal dalam rumah yang mungkin itu adalah buatan orang tua kamu atau kamu ada di rumah kontrakan atau di apartemen. Setiap rumah yang ada sebenarnya bukan ada dengan tiba-tiba. Waktu saya pengen membangun rumah bareng suami, sebenarnya bukan saya yang membangunnya, bukan suami saya yang membangunnya dengan tangan kami, tapi ada kontraktor yang kita hire untuk ngebangun rumah tersebut.
Kami punya visi, oh nanti rumahnya mau kayak gini, oh nanti dapurnya di bawah, kamarnya di atas, lantainya ada dari bahan ini. Ada berbagai macam yang kita inginkan. Lalu ada arsitek yang menggambarkannya jadi blueprint. Bikin jadi denah, jadi struktur sesuai dengan yang kita mau. Lalu kalau udah jadi blueprintnya, mulailah sang kontraktor bangunan membangun rumah kami itu. Kita bisa lihat awalnya hari pertama, hari kedua, sang kontraktor bekerja membangun apa yang jadi keinginan kami, sang pemilik rumah. Kita yang menuntun, oh nanti islandnya, dapurnya kayak begini ya. Nanti sang kontraktor nanya, nanti kompornya mau di mana? Jadi bukan kebalikannya, bukan kontraktornya yang bilang, nanti gini ya kalian pemilik rumah terima jadi aja. Teman-teman, kamu dan saya adalah kontraktor bangunan dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita hanyalah kontraktor. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Dia yang membuat blueprint kehidupan kita. Jadi kita gak akan bisa membangunnya berdasarkan mimpi dan keinginan kita pribadi. Kita sebagai kontraktor yang lagi ngebangun kehidupan kita nih dari kita masih SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya, kita harus keep connecting, kita harus terus ngobrol, komunikasi dengan sang pemilik kehidupan kita. Supaya apa yang kita bangun itu nyenengin hati Tuhan karena dialah pemilik dari hidup kita. Sebagai orang percaya, kita nggak ngebangun hidup ini dengan standar kita. Apalagi dengan tujuan yang kita pikir semua orang juga begini. Semua orang juga melakukan hal ini. Karena itu kamu dan saya harus peka. Bilang ke kiri kanannya, bilang ke diri sendiri harus peka. Kita harus peka dan taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Karena Allah akan terus menuntun kita dalam rencananya. Jadi visi yang sejati bersumber dari tuntunan Tuhan. Bukan dari mimpi-mimpi bayangan-bayangan kita pribadi atau apa kata orang. Kamu dan saya hidup untuk memenuhi visi dan rancangan yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan pengen banget sharing visinya bagi kita. Dan itu alasannya kita harus belajar dengar suara tuntunan Tuhan. Kamu dan saya harus memosisikan hati buat denger. Dan bukan hanya sibuk dengan aktivitas kita. Sama kayak kontraktor rumah saya tadi. Kalau kita bilang, Pak kita pengen dapurnya di lantai 1 ya, jangan di lantai 2. Kalau dia gak mau dengar, dia kalau kata bahasa Sunda dia bilang, wah alusan juga di lantai 2. Pada akhirnya kami sebagai pemilik rumah, apakah akan puas? Tentu tidak. Apakah kamu udah punya waktu untuk saat teduh setiap pagi, mendengar suara Tuhan setiap hari dengan teratur untuk mendengarkan Tuhan bicara? Contoh yang wajib kita ikuti adalah Tuhan Yesus sendiri. Hidupnya untuk melakukan visi dan kehendak Bapa. Di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan ngerjain pekerjaan yang Dia mau, tapi Dia tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Itulah alasan kenapa langkah Yesus selalu jelas, pengajarannya selalu jelas, pesannya selalu jelas. Karena Dia membawa visi dan juga pesan dari Bapa di surga. Tanggung jawab kita adalah buat terkonek senantiasa dengan Tuhan, dengan sang pemilik hidup kita. Jadi bukan, dulu waktu SMP sih konek, sekarang SMA sibuk jadi gak konek lagi, bukan. Atau pas kelas 10 sih saya konek, sekarang pas kelas 12 lagi sibuk persiapan kuliah, jadi saya gak konek lagi sama Tuhan. Bukan, tapi selalu terkonek dalam kondisi apapun. Sehingga waktu kita lagi ngebangun, kita membuat bangunan hidup kita sesuai dengan blueprint atau rencana Tuhan. Akhirnya biar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Nah, prakteknya gimana nih supaya kita bisa mendengar tuntunan dari suara Tuhan? Visi hidup kita dari Tuhan. Jadi sekali lagi tanggung jawab kita bukan membuat visi sendiri, bukan buat-buat sendiri, tapi menemukan visi yang dari Tuhan. Kita baca ulang di Habakuk 2 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Langkah yang kedua adalah visi jadi aktif waktu kita melangkah di dalamnya. Sama-sama katakan melangkah.
Tuhan memberikan visi dalam hidup kita bukan untuk memanjakan kita. Yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja. Enggak. Tuhan ngasih visi bukan buat bikin kita ngerasa oke, I feel good about that. Tuhan ngasih visi besar dalam hidup kita bukan supaya kita sok-sokan punya status, gue nih paling punya visi, si paling punya visi. Enggak ya. Tuhan ngasih visi untuk mengubah arah hidup kita dan memberikan kita motivasi agar dalam kehidupan kita bisa menjalaninya dengan benar. Nah, bagaimana kita bisa meresponi visi Tuhan tersebut? Dari ayat yang kedua, kita bisa lihat bahwa yang pertama, kita perlu menuliskan visi itu dalam bentuk yang nyata. Kalau Habakuk mengatakan, tuliskanlah penglihatan itu. Dituliskan dalam bentuk yang nyata, mungkin kita bisa tulis di jurnal kita bisa print visi kita bisa tempel di cermin di mana setiap hari kita merapikan rambut, ngaca-ngaca kalau cewek-cewek make up, atau di papan, di jadwal-jadwal dari pelajaran-pelajaran setiap hari. Yang pasti visi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, apa yang belum terwujud kita wujudkan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu. Seperti yang Tuhan omong pada Habakuk, tuliskanlah itu. Dan bisa kamu tempel di tempat yang strategis. Handphone mungkin, atau kalau zaman sekarang suka ditempel di belakang bagian HP ya. Nah, yang kedua udah tulis, dibaca. Baca visi tersebut. Karena bisa aja kita nulis visi, tapi kita nggak pernah ngebaca. Jadi kita nggak ingat. Kalau di Habakuk 2 dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan berharap setiap visi yang diberikan bisa dibaca dan bisa dilihat oleh orang. Kenapa? Sebagai pengingat bahwa hidup kita ini punya arti. Kesulitan ada, pasti masalah ada, banyak limitation. Tapi hidup ini harus tetap maju teman-teman. Kalaupun hari demi hari di sekolah mungkin gak menyenangkan, kalaupun hari demi hari di sekolah ada aja masalahnya. Tapi kita harus ingat kembali lagi bahwa hidup kita ini punya arti dan punya tujuan. Masalah kamu hari ini bukan berarti jadi masalah kamu selama-lamanya. Selalu besok akan ada hari yang baru, selalu ada harapan yang baru. Balik lagi ke rumah. Rumah yang tadi saya bangun bersama dengan suami saya, awalnya adalah tanah yang penuh dengan puing-puing. Dari awal kita belum punya bayangan, tapi kita harus membayangkan mau jadi gimana. Setiap hari kita browsing, lihat di Pinterest, mau kayak gimana ya pagernya, pintunya, tangganya. Kita perlu menuangkan, kita perlu menuliskan, mencatat mau kayak gimana rumahnya waktu udah jadi. Sama nih teman-teman, waktu saya menuangkan visi tersebut dalam bentuk blueprint rumah, baru deh bisa dikerjakan oleh sang kontraktor agar jadi sebuah bangunan. Sebuah visi harus dituangkan dalam tulisan. Sebagai langkah awal bagi visi itu biar jadi realita, kita harus tulis dulu. Ah kak, tapi kayaknya terlalu gede deh visi saya. Justru itu. Semakin kita merasa nggak mungkin, semakin kita merasa terlalu besar, kita perlu tuliskan, kita perlu tuangkan, dan kita bawa sama Tuhan. Tuhan, ini terlalu besar, hanya Tuhan yang mampu mengerjakannya dalam hidupku. Kita harus baca visi dari Tuhan, karena seringkali kita malah sibuk ngebaca visi orang lain. Kita iri, kita lihat konten-konten orang lain, dan kita pikir, oh ini kok bisa gini ya. Seringkali kita sibuk bacain mimpinya orang lain. Orang lain bilang, oh I have a dream, saya punya mimpi begini, mimpi begitu. Kita tonton YouTube orang dan akhirnya kita hanya bacain visi-visi orang, mimpi-mimpi orang tentang kesuksesan mereka. Dan makin kita baca, makin kita dengar, makin kita tonton, makin kita jadinya semangat atau down. Makin down ya, ngerasa aduh gue mah gak ada apa-apanya nih dibandingin sama dia. Sedangkan Tuhan ingin agar kita membaca visi yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Ayo teman-teman. Saat ini mulai buka catatan kamu atau ketikan kamu ya di handphone, di iPad, di komputer. Tulisin apa sih yang Tuhan omongin sama kamu waktu kamu lagi berdoa. Apa visi Tuhan untuk hidup kamu secara pribadi. Setelah itu waktu kamu sudah menuliskannya jangan lupa dibaca ya teman-teman. Karena kalau disimpan aja gak akan ada hal-hal yang kita ingat. Nah yang ketiga, kalau yang pertama tuliskan. Yang kedua baca, yang ketiga adalah memperkatakan visi tersebut. Speak it out. Di Habakuk 2 ayat yang ketiga dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false.
Bahasa Indonesianya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita perlu memperkatakan visi tersebut sampai akhirnya visi itu jadi nyata dalam hidup kita. Aduh Kak, tapi kan aku masih SMP, mana kebayang sih? Teman-teman, kamu gak pernah tahu apa yang terjadi dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Percayalah, time flies very very fast. Jadi ketika visi itu menjadi sebuah kenyataan, maka visi itu akan berbicara kepada semua orang. Contohnya nih, waktu rumah saya ini belum jadi, kita gak bisa lihat apa-apa. Yang kita lihat aduh kotor banget, aduh kok bentuknya gak jelas banget. Semua itu hanya ada dalam pemikiran saya dan suami saya. Dan hanya sang kontraktor yang tahu blueprintnya seperti apa. Akhirnya waktu rumah itu jadi, orang-orang akan lihat, oh ini toh rumahnya Kak Sheryl dan Kak Frankie. Kita gak perlu lagi bilang, ini rumah loh, ini dapur loh. Begitu mereka masuk rumah saya waktu udah jadi, mereka lihat, ih gini ya dapurnya, oh warnanya gini ya, ih lampunya lucu ya. Rumah yang sudah jadi, rumah itu akan bicara tentang dirinya sendiri. Akhirnya kita tahu, oh ada tangganya ya, oh ada 2 lantai ya, gak perlu dijelaskan lagi. Tapi selama rumah itu masih dalam bayangan, dalam mimpi, baru sampai ke blueprint, saya dan kamu harus terus membicarakannya, mendoakannya, menyatakannya. Teman-teman, kita lebih sering pakai mulut kita bukan buat ngomongin visi Tuhan. Tapi kita lebih sering ngomong tentang situasi kita. Kita bilang, aduh suatu situasi gue begini sih, aduh keterbatasannya begini sih, gue kan gak bisa ini, gue kan gak bisa itu. Semuanya tentang situasi dan kenyataan hari ini. Bukan tentang visi dari Tuhan, bukan tentang kehebatan Tuhan. Nah, pelajar dari sejak kita muda, dari sejak kamu masih umur belasan, latihlah dirimu untuk memikirkan dan memperkatakan apa yang jadi visi Tuhan dalam hidupmu. Stop ngeluh, stop complain, stop compare, stop compete. Gimana caranya biar kamu bukan lagi mengingat, aduh orang ini kurang fair banget nih, ini guru nggak fair nih ke kita. Berhenti ngeluh, aduh saya mah gak bisa matematika saya, aduh udah gak bisa banget lah. Lihat angka pengen pingsan. Berhenti ngeluh buat aduh saya mah boro-boro mimpin, ngomong aja gagap begini. Boro-boro berelasi, mau kenalan aja gemeter nih tangan langsung berkeringat. Teman-teman, bukan berarti kita mengabaikan kenyataan. Bukan berarti kita menutup mata terhadap masalah. Tapi justru kita membicarakan visi dengan lebih sering. Membicarakan visi yang lebih besar daripada tantangan dan realita yang ada. Jangan kasih perhatian terlalu banyak buat masalah kamu. Jangan kasih perhatian terlalu banyak daripada porsi yang semestinya. Kalau ada masalah, selesaikan. That's all. Gak perlu diomongin lagi dan lagi. Perhatian kita pada visi harus lebih besar daripada realita yang ada pada hari ini. Waktu kita nulis, waktu kita baca ulang, waktu kita memperkatakan, kita sedang mengatur pola pikir kita yang akhirnya akan melahirkan tindakan kita dalam menjalani visi Tuhan. Sekali lagi teman-teman, di Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sering banget penggenapan visi itu kayaknya lama banget. Betul teman-teman, lama. Tapi kalau kita ngambil langkah untuk menjalaninya, ingat visi Tuhan dan pada akhirnya waktu tergenapi kita akan mengatakan bahwa wah benar ya, Tuhan gak pernah terlambat. Wah benar ya, Tuhan itu menepati janjinya. Saat ini bagaimana keadaanmu? Kalau kamu tahu bahwa kamu butuh Tuhan, ini adalah waktunya untuk kamu mengatakan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Sang Sumber Visi. Menyerahkan hidupmu kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah waktunya. Dan kalau kamu pengen untuk mulai menulis visimu, membaca ulang visimu, memperkatakan visimu, mari sama-sama kita membuat komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami mendedikasikan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau hari ini Tuhan kami berjalan jauh daripada Tuhan, kami kembali. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami. Dan kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi.
tebus kami dari kebinasaan, dan tuntun kami untuk hidup dalam masa depan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau berjalan dalam visi Allah. Ajar kami untuk menuliskan visimu, membaca ulang visimu dan memperkatakannya sampai visi itu menjadi satu kenyataan. Dan semua orang bisa melihat bahwa nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Persiapkan kami Roh Kudus untuk berjalan dalam visi dan untuk melihat penggenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita akhiri ibadah kita. Jemaat Allah, angkat tanganmu dan biar berkat Allah yang mengalir menyertai setiap kalian. Tuhan Yesus, biar berkat Allah yang menyertai setiap jemaatmu dan berkat Allah yang menjadikan hidup kami semua dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan yang membuat kami tepat dalam membuat semua keputusan dan Tuhan yang akan membuat kami berjalan dalam keputusan yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang sudah menerima berkat Allah sama-sama katakan amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau untuk share sesuatu atau perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.